Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan doa Bapa kami. Ibu Guru akan memimpin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 1 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Hari ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ibu Guru akan menjelaskan teknik persiapan dari wawancara. Kemudian yang kedua, menjelaskan masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir, Ibu Guru akan menjelaskan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pelajaran bahasa Indonesia. Ibu guru di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pertanyaan dan laporan dari wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Nah, di sini ada contoh dari daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Kita ambil contohnya mengenai yang pertama topik. Topiknya itu atau temanya adalah budidaya kerang mutiara. Narasumbernya siapa? Peternak kerang mutiara. Nah, di sini kita bisa susun daftar pertanyaannya. Bisa saja yang pertama adalah pertanyaannya, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Ini adalah merupakan contoh dari daftar pertanyaan dalam atau kita melakukan kegiatan wawancara. Nah, setelah menyusun pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa membuat laporan dari wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancaranya. Kedua, narasumbernya siapa. Ketiga, pewawancaranya. Keempat, waktu dan tempat wawancara. Kelima, hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari wawancara. Kita lanjutkan ke pelajaran IPA. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.
Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Lingkungan alam bersifat dinamis. Kondisi lingkungan alam kadang seimbang, kadang tidak seimbang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk lingkungan. Secara umum, penyebab keseimbangan lingkungan terganggu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam dapat berupa bencana alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, angin topan, dan kekeringan. Faktor manusialah menjadi penyebab utama keseimbangan lingkungan itu menjadi terganggu. Kita lihat faktor yang kedua. Faktor manusia menjadi penyebab utama keseimbangan lingkungan terganggu. Beberapa kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kegiatan manusia yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan antara lain membuang sampah atau limbah ke sungai atau ke saluran air yang dapat mencemari lingkungan. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran IPS. Ibu guru di sini akan membahas atau menjelaskan tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar. Makanan pokok masyarakat Indonesia diantaranya beras, ubi, jagung, dan sagu. Beras diolah menjadi nasi, ubi singkong dapat diolah menjadi gaplek, jagung dapat diolah menjadi nasi jagung, selanjutnya sagu dapat diolah menjadi papeda. Hampir setiap hari bahan makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kita perhatikan dulu gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebagai lahan untuk menanam ubi singkong, jagung, dan padi berupa tegalan dan sawah. Tegalan sering ditemukan di daerah dataran tinggi, sedangkan sawah ditemukan di dataran rendah. Namun, tidak semua wilayah Indonesia itu berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Di Indonesia juga terdapat wilayah pantai, rawa, bukit, dan gunung. Setiap wilayah menyimpan sumber daya alam yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kita lihat pantai. Pantai merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai memiliki karakteristik selalu mengalami peristiwa pasang surut air laut. Pasang adalah keadaan air laut lebih tinggi daripada keadaan biasa, sedangkan surut adalah keadaan air laut lebih rendah daripada keadaan biasa. Kita lihat yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah umumnya dilalui sungai-sungai besar. Dan kita lihat yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Itulah tadi pembahasan untuk pelajaran kita hari ini. Sekian dulu dari Ibu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini anak-anak dapat memahami pembelajarannya. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.